Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ulas mengenai seorang artis, public figure, Ivan Gunawan, yang ya kira-kira awal minggu lalu ya, itu diperiksa oleh Bareskrim. Tapi menariknya, Ivan Gunawan diperiksa beberapa jam lah gitu ya, tapi dia tidak ditahan. Dia hanya diperiksa sebagai saksi. Nah, kenapa Ivan Gunawan tidak ditahan? Ya, karena menarik kasusnya. Ini yang saya mau bahas. Tapi sebelum itu, mari kita lihat lagi video Ivan Gunawan ketika dia mempromosikan robot trading DNA Pro. Mari kita lihat videonya yang menarik ini. Hai, aku lagi nongkrong nih sore-sore di Kejora Coffee. Tahu nggak sih, aku tuh baru aja ngebuktiin sendiri mudahnya tarik cuan dari hasil robot aku di DNA Pro Group Rudus. Tahu kan? Ini nih beneran bukan halu-halu, bukan kaleng-kaleng, bukan janji palsu. Withdraw kita nggak dibatasin dan broker nggak pernah gagal bayar. Dijamin guys. Hati-hati makanya kalau pilih robot forex, karena legalitasnya masih banyak dipertanyakan. Boro-boro untung malah buntung shy. Yuk buruan join DNA Pro Rudus Group. Diem aja kita cuan. Oke, Anda sudah dengar kan tadi? Ivan bilang apa? Yang pasti dia mempromosikan DNA Pro. Dia bilang apa? Mudah tarik cuan. Nah, tapi yang menariknya di sini dia tidak spesifik hanya bicara DNA Pro. Dia bilang mudahnya tarik cuan dari robotku. Aku sudah buktikan sendiri. Disebut DNA Pro, tapi grup Rudus. Jadi di sini ternyata yang bayar dia bukan dari perusahaan, bukan dari DNA Pro, tapi dari grup Rudus. Karena DNA Pro punya beberapa grup ya, ada grup Rudus, ada grup 007, ada grup Sentral, ada grup Octopus, dan beberapa lagi deh. Yang pendeta Daniel Hendrata itu kalau nggak salah grup cinta katanya ya, yang pergilah dan jadikan segala bangsa sultanku. Nah itu dia grup cinta. Nah ini grup Rudus yang sudah ditangkap juga sih setahu saya ya, foundernya sudah ditangkap. Nah, jadi Ivan Gunawan diperiksa gara-gara iklan tadi. Tadi itu kan penggalan iklan ya. Di situ selain Ivan Gunawan sepertinya menjanjikan mudahnya tarik cuan, withdraw tidak dibatasi. Nah, sekarang nggak keluar. Ya kan, dulu bilangnya tidak dibatasi. Kemudian broker tidak pernah gagal bayar. Sekarang yang pasti sedang gagal bayar. Kemudian hati-hati dengan robot trading yang lain. Izinnya gimana? Padahal DNA Pro ilegal juga. Izinnya bohong gitu ya. Ya begitulah. Dia bilang, nah dengan DNA Pro, diam dapat cuan gitu ya. Saya nggak bisa niru gitu ya. Pokoknya intinya mempromosikan DNA Pro, robot yang Yahoo, robot yang Xiaomi, walaupun sekarang mendem gitu ya. Nah, sekarang apa sebenarnya bedanya afiliator dan brand ambassador? Karena Ivan Gunawan ketika diperiksa dia bilang dia bukan afiliator, dia cuma brand ambassador gitu ya. Tapi oke lah, kita lihat dulu beritanya nih yang minggu lalu sempat hot dah. Nah di sini Liputan 6 mengatakan Ivan Gunawan kembalikan 921,7 juta ke Bareskrim terkait DNA Pro. Ya. Pertanyaannya kenapa cuma 921,7 juta? Padahal kan katanya kan dia dibayar 1 miliar. Ternyata nanti kita lihat kenapa cuma dikembalikan 921,7 juta. Ya. Nah, di sini adalah fotonya Ivan ketika mendatangi Bareskrim Polri Kamis lalu gitu ya, beberapa hari yang lalu. Dia memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi kasus penipuan robot trading DNA Pro. Oke.
Nah, di sini menurut Liputan 6, artis Ivan Gunawan mengembalikan seluruh uang yang didapatnya dari pihak DNA Pro. Terungkap uang yang dikembalikan public figure itu bernilai hampir 1 miliar. Uang itu diduga hasil tindak pidana kejahatan penipuan, investasi bodong, robot trading DNA Pro. Ivan Gunawan mengembalikan uang itu ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirti Pideksus Bareskrim Polri pada Kamis lalu. Iya, Ivan Gunawan mengembalikan uang yang dikembalikan 921.700.000, kata Kasubdit 1 Ditipideksus Kombes Yuldi Yusman kepada wartawan Kamis lalu. Ivan turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Adapun pengakuannya kepada penyidik bahwa semua itu berawal dari kerjasama dengan salah satu pihak, yaitu grup Ruduts, ya. Adapun nilai kontraknya sebesar 1 miliar. Nah, kontraknya 1 miliar, tapi yang dikembalikan 921.700.000 karena potong pajak. Potong pajak. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Pertanyaannya, grup Ruduts itu kan grup ya. Grup itu bukan PT loh. Setahu saya ya. Dia bukan wajib pungut. Nah, pertanyaannya, berarti kan kalau kontraknya bukan 1 miliar, 1 miliar 90 juta. Yang dikembalikan 921.700.000. Berarti ada berapa itu? Sekitar ya hampir 170 juta hampir ya. Yang dipotong gitu dari honornya Ivan Gunawan. Setahu saya, Ruduts itu bukan badan hukum. Setahu saya ya, tolong saya dikoreksi. Artinya kalau dia bukan badan hukum, dia tidak wajib pungut. Dengan kata lain, dia tidak boleh pungut. Nangkap nggak maksud saya? Kalau yang bayar Ivan Gunawan PT DNA Pro, iya itu dipotong. Tapi Ruduts itu cuman grup, ya, yang dikomandari oleh seseorang, saya lupa namanya ya. Ya tidak bisa sebenarnya dia potong pajak. Tapi oke lah. Itu bukan urusan saya, silakan di Uber itu yang ketua atau foundernya Ruduts. Kenapa dia potong pajaknya Ivan Gunawan? Menarik ini. Oke lah, itu inputan dari saya. Yuldi menerangkan Ivan Gunawan dibayar untuk menjadi brand ambassador DNA Pro. Dalam hal ini, pihak yang menyuruh Ivan meminta untuk seolah-olah menjadi member DNA Pro. Itulah yang membuat Ivan juga terkena potongan pajak. Potongan pajak lupakan ya, itu saya nggak peduli lah, biarkan itu menjadi pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak ya, meneliti benar nggak itu grup Ruduts dia potong uangnya, jangan-jangan disunat itu, nggak disetor ke kas negara orang. Karena grup Ruduts itu bukan PT, nggak bisa dia main sembarang potong pajak. Berarti Ivan Gunawan uangnya disunat sama grup Ruduts ya. Tapi mereka sekarang menakut-nakuti paguyupan-paguyupan yang terakhir dua nih yang masih aktif ya, Net 89 dan ATG. Hati-hati kalau kamu lapor polisi, nanti ditanya kamu bayar pajak nggak? Padahal itu bohong. Nah yang pasti ini foundernya grup Ruduts main sembarang sunat. Ya, karena dia bukan perusahaan yang tidak wajib pungut, ya, oke lah. Nah, di sini, nah kita diskusikan yang mengenai brand ambassador. Apa sih itu brand ambassador? Ngomong sederhananya gini deh, brand ambassador garis besarnya bisa kita bilang kayak bintang iklannya gitu. Misalnya kita sebut produk kecantikan shampoo Sunsilk misalnya. Misalnya Ivan Gunawan adalah brand ambasadornya, jangan Sunsilk lah ya, Sunsilk itu kan merek yang ini, sampo ABC lah yang nggak ada gitu ya kita sebut ya. Ivan bilang nih setelah aku pakai sampo ABC, rambutku berkilau, menjadi hitam pekat, bersinar, kemudian di iklannya ting ting, itu kan bisa pakai animasi gitu ya. Orang beli gitu samponya, dipakai-pakai nggak bisa hitam mengkilat seperti iklan. Ya kita ambil contoh misalkan Ivan Gunawan menjadi brand ambassador shampoo ABC. Ivan Gunawan kalau menjadi brand ambassador shampoo ABC dan orang itu pakai shampoo tidak mengkilap-mengkilap, Ivan tidak bisa digugat. Ivan cuma memperagakan, dia tidak menjual. Walaupun iklannya itu bisa mempengaruhi orang. Ya, yang paling bisa digugat adalah
produsen shampoo ABC tadi gitu ya. Nah, kembali lagi. Selama Ivan Gunawan hanya dipakai untuk berpura-pura sebagai pemain robot trading DNA Pro yang katanya cuan, yang katanya mudah dapat cuannya, withdrawnya tidak dibatasi, brokernya tidak pernah gagal bayar gitu ya. Seakan-akan dia memerankan sebagai pemain robot trading DNA Pro. Ya, is okay lah menurut saya, walaupun dampaknya bisa mempengaruhi orang seperti bintang iklan gitu ya. Tetapi kalau Ivan Gunawan ternyata dia main dan dia rekrut orang, dia jadi afiliator. Dia jadi afiliator. Nah, seperti Kapten Vincent kan dia ngaku diperiksa, saya brand ambassador kok, saya punya kontrak. Iya, tapi lihat, ada nggak orang yang daftar di Oxtrade pakai dia punya kode referral? Kalau ada, dia afiliator. Begitu juga Ivan Gunawan. Misal, ya di sini dia sebagai brand iklan gitu ya, karena sebagai brand ambassador. Karena DNA Pro pernah memakai seorang pemain sepak bola namanya Mark Locke gitu ya. Lupalah nama lengkapnya, yang sebenarnya sudah memberikan kuasa hukum kepada Pablo Benua. Tapi akhirnya si brand ambassador ini justru menjadi pemain. Ya, saya nggak tahu dia rekrut orang atau nggak, saya nggak tahu ceritanya. Dan uangnya hilang. Nah, kalau dia jadi pemain dan dia merekrut teman-temannya di klub sepak bola ini, dia afiliator. Nah, tinggal dicek Ivan Gunawan benar nggak cuman memperagakan pura-pura. Kalau dia memang pura-pura, betul dia bintang iklan atau brand ambassador. Tapi kalau dia sekaligus mengiklankan dan dia main dan dia merekrut orang, maka dia afiliator. Oke? Tapi itu bukan urusan saya, itu tugas kepolisian. Kembali lagi. Dia dibayar untuk menjadi brand ambassador, dia bikin akun. Nah, ini menarik nih. Dia bikin akun. Saya nggak ngerti nih, maksudnya di iklan itu dia bikin akun. Dan iklan itu kan tadi nggak ngomong, mungkin ada iklan yang lain, saya nggak tahu lah ya. Dia bikin akun seolah-olah jadi member di situ, karena itu dipotong pajaknya di situ. Nggak ngerti saya bahasanya itu. Artinya dia dipotong pajak bukan dari sebagai brand ambassador, karena dia buka akun menjadi member. Aduh, nggak ngerti saya. Ya udahlah, itu urusan penyidik ya. Public figure Ivan Gunawan Putra mendatangi kantor Barreskrim Polri Trunojoyo Kamis lalu ya. Kemudian Ivan Gunawan didampingi oleh penasihat hukumnya akan sudah memenuhi ya panggilan penyidik sebagai saksi atas kasus dugaan investasi bodong robot trading DNA Pro. Nah, pantauan Liputan 6 pada waktu itu, Ivan Gunawan tiba di Mabes Polri Jakarta Selatan pukul 2.35. Dia menumpang mobil berwarna hitam. Wah, pakai jas segala macam ini. Memasuki lobi gedung Awaludin Jamin, dia mengaku siap diperiksa ya. Dia akan mengaku menceritakan kronologis secara detail begitu pemeriksaan rampung. Saya lewat dulu ya, nanti saya ceritakan katanya. Ini menarik ya. Nah, yang menariknya lagi, selain Ivan Gunawan juga ada nama lain seperti Rizky Bilar dan DJ Una yang akan diperiksa sebagai saksi kasus DNA Pro. Keduanya akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di hari yang berdekatan. Rizky di tanggal 20 April ya, minggu-minggu ini ya. 20 April kalau saya tidak salah hari Rabu. DJ Una tanggal 21 April hari Kamis. Waduh, berdekatan ini ya. Oke, jadi inilah perkembangan kasus robot trading DNA Pro yang bodong gitu ya, yang harus menyeret Ivan Gunawan diperiksa sebagai saksi. Dan minggu ini ada Rizky Bilar dan DJ Una yang akan diperiksa juga. Nanti kita lihat ya dalam kapasitas apa mereka diperiksa. Sementara disebut sebagai saksi. Karena bisa aja orang diperiksa sebagai saksi kemudian nanti dinaikkan statusnya jadi tersangka jika perlu. Jika polisi menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan dia tidak sekedar misalnya brand ambassador misalnya, akan berubah statusnya menjadi tersangka. Oke, jadi itu saja bahasan saya yang sederhana mengenai apakah Ivan Gunawan benar brand ambassador. Apakah jangan-jangan juga afiliator? Tapi itu urusan polisi untuk menyidik. Singkatnya,
Kalau Ivan Gunawan hanya memerankan tokoh yang pura-pura main robot trading DNA Pro meskipun bodong, dia tetap sebagai brand ambassador. Tetapi kalau dia main dan dia rekrut orang, dan orang yang direkrutnya itu merasa dirugikan, dia bisa minta Ivan kembalikan uangnya atau dia laporkan Ivan Gunawan ke Bareskrim Polri atau ke Polda misalnya. Tetapi yang saya acungkan jempol dari Ivan Gunawan adalah dia gentle. Dia kembalikan uang yang dia terima dari grup Ruduts. Ya, oke lah, ini duit haram gitu ya. Duit haram itu kan grup Ruduts bayar Ivan Gunawan dari mengelabui member-member di bawah kan, maka dia bayar Ivan Gunawan, itu uang hasil kejahatan disebutnya. Jadi Ivan Gunawan gentle, dia kembalikan uangnya seluruhnya, nih saya nggak mau pegang uang haram, kira-kira gitu. Bagus. Nah pertanyaannya, leader-leader lain atau founder-founder atau co-founder, apalagi manajemen gitu ya, yang sudah makan uang member-member di bawahnya, berani nggak mengembalikan uang seperti Ivan Gunawan? Harusnya berani. Kalau benar nih Ivan Gunawan hanya brand ambassador dan dia berani mengembalikan uangnya, karena ini adalah suatu investasi bodong. Walaupun sebenarnya sih bisa saja sih seorang Ivan Gunawan, ya saya kan nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu, saya cuma sebagai bintang iklan dan memang saya harus dibayar. Bisa saja sih, mungkin dia nggak mau repot gitu ya. Udahlah, daripada saya pusing nih, saya pulangin dah duitnya, daripada nggak jadi apa ya, suatu berkah gitu ya. Udah saya pulangin, bagus. Nah pertanyaannya, manajemen, founder, co-founder, dan leader yang sudah makan uang member-member di bawahnya, berani nggak seperti Ivan Gunawan? Kembalikan dong uang yang sudah Anda dapat ya. Kasih ke Bareskrim Polri, kasih rinciannya. Ini loh yang saya dapat ya, keuntungan saya mengelabuhi member-member di bawah. Ini hasil rekrutmennya. Ya kalau hasil tradingnya masih oke dah ya, tapi hasil rekrutmen balikin dong. Apalagi yang seperti Koko Steven gitu ya, katanya setiap bulan 22,5 miliar. Buset, banyak banget itu orang di bawahnya yang kena tipu gitu ya. Oke deh. Itu saja bahasan saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.